Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pemrograman web tingkat lanjut, mereka terlebih dahulu dibekali fondasi dasar melalui mata kuliah yang saya paparkan pada video ini. Perkenalkan, saya Raymond Saljumairi, dosen pada jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Dengan bidang keahlian pemrograman, video ini disusun sebagai kelengkapan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk pengurusan sertifikasi dosen tahun 2026 pada unsur pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu pada kesempatan ini adalah praktek pemrograman web dengan kode RPL 4302. Sebanyak 1 SKS berbentuk praktikum terstruktur dengan alokasi waktu sekitar 150 menit setiap minggu. Mata kuliah ini diberikan kepada semester 2 program studi teknologi rekayasa perangkat lunak dan mendukung capaian pembelajaran lulusan pada aspek penguasaan pengetahuan, yaitu menguasai konsep dan metode pembuatan sistem informasi berbasis web. Secara umum, materi mata kuliah ini terbagi ke dalam 4 kelompok besar. Kelompok pertama adalah konsep dasar bahasa pemrograman web dan dasar-dasar HTML. Kelompok kedua adalah elemen-elemen konten halaman web, mencakup penanganan teks dan warna, list tabel gambar, audio, dan video. Mengingat mata kuliah ini berbentuk praktikum dengan blok waktu berkelanjutan setiap minggunya, materi disampaikan dengan ceramah singkat di awal sesi untuk membangun konsep, sebelum mahasiswa langsung mempraktekkan penulisan kode pada setiap topik yang dibahas. Misalnya membuat struktur HTML, menata tabel, atau merancang layout dengan Bootstrap. Karena satu sesi praktikum berlangsung dalam satu blok waktu yang cukup panjang, saya dapat mendampingi mahasiswa secara langsung satu persatu selama proses pengerjaan, membahas studi kasus kecil bersama, serta memberikan umpan balik langsung terhadap kode yang sedang mereka susun, sehingga kesalahan dapat diperbaiki saat itu juga, bukan menunggu tugas dikumpulkan. Terkait tata tertib, mahasiswa wajib menyelesaikan dan mengumpulkan hasil praktek sesuai format dan tenggat waktu yang ditentukan pada setiap pertemuan, serta menjaga sikap disiplin dan tanggung jawab secara mandiri atas pekerjaannya, sejalan dengan capaian pembelajaran sikap pada mata kuliah ini. Untuk sistem evaluasi, penilaian mata kuliah ini terdiri atas 3 komponen, yaitu sikap, kehadiran, dan partisipasi dengan bobot 10%, tugas praktek dan laporan dengan bobot 20%, serta kompetensi yang diukur melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan bobot 70%. Komponen tugas praktek dinilai secara bertahap pada hampir setiap pertemuan menggunakan rubrik tugas dengan indikator kemampuan mahasiswa menyelesaikan tugas sesuai output yang diminta serta ketepatan waktu penyelesaiannya, sehingga perkembangan mahasiswa dapat dipantau dari minggu ke minggu, bukan hanya dinilai dari akhir semester. Selanjutnya, izinkan saya memperlihatkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah pemrograman web yang telah saya rekapitulasi sebagai gambaran nyata pelaksanaan pengajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, Dedek. Oke, di pertemuan kedua hari ini kita akan belajar mengenai dasar dari HTML. Oke. Adik-adik udah tahu HTML itu apa? Hypertext atau hide? Hide? Siapa yang tahu? Hide atau hypertext? Hypertext, markup, language ya. Oke, hypertext, markup, language. Apa itu markup? Berarti dalam bahasa Indonesianya itu bahasa markup hypertext ya, bahasa hypertext markup gitu ya. Oke, markup itu dia merupakan bahasa yang terdiri dari tak-tak
tag tahu? Ya, tag ya. Kalau bahasa Inggrisnya tag gitu ya. Yang seperti ini. Misal ini namanya ada belajar sebelumnya ya. HTML itu diperkenalkan di tahun 1991 ya. Ya, tahun 1991 oleh siapa? Ada yang tahu? Sir Berners-Lee. Ya, namanya Sir Tim Berners-Lee. Dia yang membuat HTML ini di mana? Di perusahaan yang bernama CERN ya. CERN. Ya. Pernah dengar? CERN ini adalah sebuah perusahaan di bidang nuklir ya. Di bidang nuklir. Nah, pertanyaannya, kenapa ini diciptakan oleh si Berners-Lee? Yang tahu? Nggak ada? Nah, berarti sejarahnya kurang ya. Belajarnya tapi nggak tahu sejarahnya. Nah, HTML ini diciptakan untuk apa? Untuk transfer dokumen, ya, dokumen kepada peneliti lain. Ini dia isinya peneliti semua, ya. Termasuk Sir Tim Berners-Lee ini, dia adalah seorang peneliti juga. Nah, bagaimana caranya dia mengirimkan dokumen kepada peneliti lain melalui jaringan internet? Makanya dia ciptakanlah HTML. Nah, tahun 1991 ya, jumlah tag yang ada yang diciptakan waktu itu cuma ada 18. Hari ini tahu tidak berapa tag yang sudah ada? Berapa? Tidak tahu? Jumlah tag pada hari ini sekarang teknologinya sudah HTML5 ya. HTML5 itu jumlahnya sekarang itu 145 tag. Ya, tahu nggak? Nggak pernah hitung ya? Ya. Nah, 145 tag. Nah, Bapak mau tanya, tagnya ini apa aja yang kalian tahu? Apa? Body, terus satu, terus title ya, terus P. Nah, yang menyebut ini tahu nggak fungsinya apa? Tahu. Dia ada tag apa lagi? Tag table ya, yang umum digunakan saja. Tag A, kemudian ada tag apa lagi? Apa? Image, IMG ya. Nah, tapi dari sebanyak 145 tag ini banyak yang tidak digunakan. Ya, banyak yang tidak digunakan karena seperti strong ya, pernah dengar? Pernah. Strong. Itu digantikan oleh apa? Ball, ya, ball. Ya, banyak lagi sebenarnya tag-tag yang karena terlalu panjang ya. Kalau B itu dia pendek, dia berfungsi dengan baik. Oke. Nah, sekarang Bapak mau tes gitu ya. Untuk membuat sebuah tabel, tag apa aja yang kita butuhkan? Tabel, TR, TD. Siapa yang bisa maju ke depan? Siapa yang bisa maju ke depan? Oke, table ya. Table, kemudian. Nah, yang penting ya, di HTML itu dia ada yang namanya tag pembuka dan tag penutup. Ya, open tag dan close tag ya. Untuk table, untuk close tag itu biasanya ditandai dengan slash, ya, backslash ya, backslash. Table, ya. Nah, untuk membuat sebuah table, apa aja yang dibutuhkan tagnya?
apa? PR, PR dan TD. Ya. Ini slash TD. Kemudian ditutup dengan slash TR. Nah, TR ini apa? Ada yang tahu? Ini semua singkatan ini ada artinya. Ini adalah table row ya. Table row. TD? Berarti kalau tabel itu ya, tabel kan seperti ini. Dia ada kolom, ada baris, ada kolom. Kalau baris itu namanya row ya. Kalau kolom, kolom. Berarti kalau dia baris, dia namanya tabel row. Kalau dia kolom, dia namanya apa? Harusnya dia TC bukan? Tetapi enggak ya. Berarti TD ini dia adalah table data. Ya, kan ya? Table data. Karena isinya data semua. Oke? Di TD ada namanya, di TR gitu ya. TR ada yang namanya TH. Pernah dengar? Dia apa? TH. Pak, dia selalu di dalam TR dia. TD, TH itu selalu di dalam TR. Table? Ah, header. Ya, betul. Header, ya. Ini aja kalau udah dikasih TH, dia pasti box, otomatis dia box. Oke? Kita lanjut ya. Nah, ini struktur dasar dari HTML ya. Nah, struktur dasar dari HTML. Ini ya, bisa dipahami ya. Ini doc type HTML, ini maksudnya apa? Berarti saat ini tipe dokumennya itu HTML. Kalau sekarang itu dia HTML5. Ya, kemudian ini HTML itu kalau dia HTML dia selalu pasti ada ini di atasnya. Ya, HTML, tag pembukanya HTML, tag penutupnya HTML. Oke ya. Ini root ya, ini rootnya. Kemudian ini head yang ada disebut tadi head. Ini title. Title ini akan memunculkan di tab browser. Ya, di tab browser ini akan muncul. Nah, kemudian body itu adalah isi dari browsernya. Itu bodinya ya. Oke. Ini H1 itu untuk apa? Header ini kan dia header itu H1 sampai H6 ya. Semakin kecil angkanya, semakin kecil angkanya, dia berbanding terbalik ya. Semakin kecil angkanya, semakin besar teksnya. Oke ya. Ini kalau di HTML ini harus ada, ya. Ini harus ada. Oke, lanjut. Nah, ini tag tadi ya yang disebutkan. Nah, kemudian ini tahu fungsinya apa tag ini? UL, sama link. Tahu UL itu apa? Udah pernah nyoba sebelumnya? Tag UL udah pernah nyoba sebelumnya? Oke, Bapak mau tanya, udah pernah bikin list gak? List tahu? Yang ada titik-titik? Ya, atau yang ada 1, 2, 3. Udah pernah bikin di HTML? Udah. Nah, ini yang dipakai ada UL. UL tahu? UL ini adalah unordered list. Ya, unordered list. Ya, kalau yang ada angkanya ini adalah OR. OR apa? Order list. Ya. Nah, untuk order list ini sebenarnya bisa kita ganti-ganti tipe. Kita mau tipenya A besar, gitu ya. Kita bisa menambahkan type A, gitu ya. Ini akan berganti dengan A, B, C otomatis ya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah si UL ini juga bisa diganti-ganti, Pak?
Jawabannya bisa, karena UL ini ada juga type-nya. UL type apa? Kalian tahu? Bintang. Bintang, benerin ada bintang. Hah? Ya, benerin bintang. Biasanya untuk si UL dia ada namanya disk. Pernah dengar? Pernah nyoba nggak kemarin di apa? Disk, kemudian ada circle. Pernah dengar? Berarti kalau circle dia bulat, ini dia bulat tapi kosong tengah. Kalau disk dia bulat tapi penuh isinya. Nah, itu bedanya. Ya, kemudian ada apa lagi? Square. Square ini dia peta. Ya, peta tapi ada isinya. Yang terakhir itu non. Non ini nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau non ini hilang. Berarti cuma teks aja dia. Oke? Bisa? Dipahami? Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang image ya. Mana tadi? Image ini ya. Ini link dan image. Bagaimana caranya kita menampilkan image di halaman HTML? Nggak pernah nyoba? Udah. Gimana caranya? Pertama kita siapin dulu gambarnya ya. Gambarnya. Nah, kemudian setelah kita siapin gambarnya, SRC ini selalu ada di tag image ya. Nah, yang perlu diketahui, ini ada tag ya. Ini adalah tag HTML. Nah, yang di dalam ini SRC, ALT, width itu namanya atribut. Ya, atribut namanya. Atribut. Jadi setiap tag itu memiliki atributnya masing-masing. Sama dengan UL tadi ya. UL ini atributnya type. Ya, ada namanya lagi atributnya start. Start ini dimulainya dari berapa? Nah, itu atribut. Karena di list itu kan kita bisa mulainya dari 2 ya, nggak dari 1. Itu list. Nah, kemudian untuk image harus berada di folder yang sama. Kalau tidak, ada caranya lagi. Nama foldernya / baru nama image-nya. Ini udah bisa ya. Kalau mau nyobain, silahkan dicobain ini. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi ya, ini sudah. Kemudian table sudah tadi ya. Nah, CSS. Nah, CSS sudah tahu belum? CSS. Sudah. Fungsinya apa? Gaya. Mempercantik tampilan HTML, gitu ya. Kalau mau memberikan gaya, memberikan warna kepada halaman HTML, kita butuh yang namanya CSS, ya. Di sini disebutkan fungsi dari CSS itu adalah untuk mengatur warna, ukuran, jenis font, kemudian menentukan layout, kemudian memberikan jarak, itu padding dan margin ya. Padding untuk yang jarak di dalam, margin untuk yang di luarnya. Kemudian menambahkan background, border, shadow dan lain-lain. Kemudian membuat animasi dan transisi, itu dia CSS juga. Kemudian membuat tampilan yang responsif. Tampilan yang responsif tahu? Tahu. Nah, responsif itu yang ketika kita buka di browser di laptop, dia akan menyesuaikan. Kalau kita buka di mobile, dia akan menyesuaikan dengan layar ponsel. Nah, kemudian apa tipsnya dari si HTML? Case sensitive tahu? Apa itu case sensitive? Berarti case sensitive, kalau tidak case sensitive, berarti dia tidak berpengaruh terhadap huruf besar dan huruf kecil. Tapi diutamakan yang dengan huruf kecil ya. Kemudian menggunakan indentasi agar lebih mudah dibaca. Tahu indentasi? Indentasi tahu? Indentasi ini ya, HTML. Kemudian di dalam HTML ada head, ini indentasinya. Kemudian dalam head ada kita lagi kasih indentasi. Gunanya apa? Untuk lebih mudah memahami, ya.
Nah, sekarang tugas ya. Jadi tugasnya untuk untuk dibawa pulang ya di rumah. Nanti tugas ini akan diperlihatkan ketika pertemuan minggu depan. Oke, silakan buat kalimat seperti ini. Kemudian diberikan tag sesuai dengan gambar di depan. Ya, misal hypertext markup language ini kita menggunakan tag apa? Tag bold, ya, tag bold. Kemudian untuk yang warna color, bisa kita menggunakan tag misalnya tag P, kemudian kita kasih color, gitu ya, merah, atau kita kasih CSS tadi ya, style, color, font colornya apa. Kemudian ini bold juga. Nah, kemudian ada mana tadi ya? Kalau garis miring itu menggunakan tag apa? Miring. Italik apa? Tag I ya. Nah, nanti silahkan dikerjakan tugas ini dan kita kumpulkan minggu depan. Oke? Nah, ada yang mau ditanyakan materi kita sampai di sini? Nggak ada? Oke, baik. Kita cukupkan perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan mengenai kedudukan ruang lingkup materi, pendekatan pembelajaran, tata tertib, serta sistem evaluasi pada mata kuliah pemrograman web dasar yang saya ampu di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Saya berharap paparan ini dapat menggambarkan dengan jelas proses pengajaran yang saya laksanakan. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan ini dengan baik, serta kepada tim asesor dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026 Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi, dan rekan-rekan dosen atas dukungannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan dan pelaksanaan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.